Perkenalkan, nama saya Dewi. Saya seorang sanitarian di salah satu puskesmas di daerah DKI Jakarta. Saat ini saya memiliki anak yang berusia 6 bulan dan anak saya saat ini ada di Bandar Lampung di rumah orang tua saya. Oh, jauh dong ya? Masih asing nggak? Alhamdulillah dari lahir sampai sekarang anak saya masih ASI eksklusif. Kan jauh tuh. Itu gimana ngasih asingnya? Selama ini di tengah-tengah kesibukan saya sebagai seorang sanitarian, saya selalu menyempatkan waktu untuk memompa ASI. Itu paling nggak itu sehari 3 kali di kantor itu, sama pada jam datang, istirahat, kemudian disajen pulang. Udah repot nggak sih itu pompanya di kantor? Terus biasanya dapat berapa mili kalau pompa? Kalau dibilang repot sih pasti repot ya, karena di sela-sela jam kerja kita harus menyempatkan waktu. Terkadang kalau ada kerjaan mendadak itu kan kita nggak bisa ya mengutamakan memompa ASI, karena kita kan ada tanggung jawab sama kerjaan. Itu repotnya di situ. Kalau untuk volumenya sehari itu di kantor itu kurang lebih bisa dapat 400 mili selama 3 kali memompa, pagi, siang, dan sore itu. Tapi selain itu di rumah juga saya tetap memompa ASI. Bahkan jam 3 malam itu saya selalu melakukan power pumping. Jadi total ASI yang saya dapatkan sehari itu kurang lebih 1000 mili atau 1 liter. Power pumping itu apa sih? Power pumping itu kalau yang saya baca itu ya, jadi dia itu adalah cara memompa ASI yang bertujuan untuk menstimulasi produksi ASI supaya produksi ASI itu tetap meningkat. Karena kan selama ini saya nggak menyusui langsung, jadinya ikhtiar saya adalah dengan power pumping pada malam hari. Kan banyak tuh asinya. Itu simpen asinya gimana? Kalau untuk penyimpanan, saya taruh ASI yang setelah saya perah itu ASI nggak langsung masuk freezer ya, karena ada kandungan yang rusak kalau misalnya dia langsung masuk freezer. Jadi saya sempatkan masuk chiller, 2 jam kemudian baru saya masukkan freezer. Sama ini freezer yang saya gunakan itu selain freezer di rumah, juga freezer di kantor. Alhamdulillahnya di kantor ada kulkas, dapur yang freezernya kan nggak terlalu sering dipakai. Saya bisa manfaatkan ASI saya disimpan di situ. Terus ngasih ke anaknya gimana? Tuh kan jauh. Cara saya memberikan ASI ke anak saya dengan jarak yang jauh itu, biasanya ASI itu saya kirim setiap paling nggak itu 7 atau 10 hari sekali. ASI-ASI yang sudah dibekukan tadi saya bungkus sedemikian rupa menggunakan styrofoam box, kemudian saya lapis aluminium foil. Setelah itu saya packing di dalam situ, ditambahkan dengan ice gel. Ice gelnya ini juga jangan yang dia itu bukunya baru ya, tapi memang paling nggak itu udah 1 kali 24 jam ice gel itu ada di dalam freezer. Di packing, setelah itu ditutup, setelah tutup rapat di wrapping. Setelah di wrapping, untuk pengiriman saya biasanya kirim menggunakan Damri logistik yang ada di Cakung. Perjalanan dari Damri ke rumah saya itu makan waktu kurang lebih 16 jam. Nggak kayak kita kalau misalnya ke Lampung ya itu kan cepat, tapi kalau Damri logistik itu biasanya sampai 16 jam di perjalanan. Alhamdulillah sampai di Lampung keadaan masih bagus. Jadi kalau dikirim itu berapa mili? Terus pada saat sampai di sana penyimpanannya gimana? Rusak atau enggak tuh? Volume yang saya kirim tergantung tadi ya, saya kirimnya berapa hari sekali. Kalau misalnya 7 hari kurang lebih 7 liter saya kirim. Tapi kalau misalnya 10 hari itu ya kurang lebih 10 liter. Kalau di kiloin itu biasanya sama ice gelnya itu sekitar 18-20 kilo. Kemudian setelah sampai di Bandar Lampung itu ASI-ASI itu alhamdulillah masih beku dan nggak rusak ya, karena kan keadaannya masih beku. Kalau misalnya mungkin ada 1 atau 2 yang cair gitu, tapi itu kan nggak langsung rusak karena keadaannya masih dingin. Jadi itu masih bisa dikasih ke anak saya langsung.
Untuk ASI yang cair total itu kan bisa dikonsumsi 1 kali 24 jam ya, jadi itu bisa dikasih langsung. Untuk ASI-ASI yang masih beku dan ada cair, mungkin ada sedikit gitu ya cair, itu masih bisa disimpan lagi di dalam freezer. Selama ini ada kendala nggak sih saat memberikan ASI? Kalau kendalanya tadi waktu di jam kerja itu kita susah ya pumpingnya gitu, kadang kurang konsisten. Kemudian kan kita jauh dari anak, kadang-kadang emosional itu juga mempengaruhi ya, produktivitas ASI kadang naik, kadang turun. Di saat turun itu kita kan nggak boleh drop, itu kendala saya untuk memotivasi diri saya supaya jangan sedih. Itu gimana? Itu biasanya kendalanya di situ. Kemudian itu untuk psikis, untuk yang lainnya seperti keterbatasan tempat penyimpanan. Di awal-awal itu saya sempat bingung banget gitu, karena di rumah saya kan hanya ada kulkas 1 pintu, dan sedangkan ASI yang diproduksi itu lumayan banyak, alhamdulillah banyak. Saya bingung nyimpennya di mana, tapi memang ada aja ya, namanya ikhtiar kita itu selalu ada jalan. Alhamdulillah di tempat kerja itu ada freezer yang kosong tadi, jadi kita bisa manfaatkan. Selama ada niat sih pasti kendala itu bukan jadi kendala ya. Apa sih yang memotivasi kamu untuk terus berikan ASI sampai saat ini? Yang memotivasi saya adalah saat ini kan jarak antara saya dan anak saya itu jauh ya. Saya ngerasa itu saya nggak bisa ngasih apa-apa, nggak bisa ngurusin dia gitu. Karena sebab itu saya harus nih kasih ASI, karena ASI itu kan invest terbaik ya untuk anak saya. ASI nutrisi terbaik untuk anak saya, dan itu hak anak saya untuk mendapatkan ASI. Kalau sampai saya mampu tapi saya nggak mau untuk memberikan ASI, itu saya ngerasa jadi ibu yang gagal. Ada nggak sih manfaat yang kamu rasain selama memberikan ASI? Ada. Pertama, alhamdulillah dari lahir sampai saat ini anak saya belum pernah sakit. Kemudian berat badan setiap bulan itu meningkat. Kebetulan waktu itu anak saya lahir dengan berat badan lahir rendah ya, berat BBLR. Waktu lahir itu beratnya 2.300 gram. Sekarang berat anak saya itu kurang lebih, karena pandemi ya 2 bulan enggak, ini sekitar 7 atau 8 kilo dengan usia dia yang 6 bulan. Kurang sedikit lagi. Kira-kira ada nggak sih pesan-pesan untuk ibu yang menyusui tetapi harus tetap bekerja? Pesan saya untuk ibu-ibu yang menyusui dan bekerja itu ingat, motivasi awal kita ya itu untuk segalanya untuk anak. Yang pertama itu kita harus ingat kalau ASI itu adalah hak anak. Jadi kita nggak boleh cari-cari alasan untuk nggak memberikan hak anak hanya karena payudara kita kecil atau ASI sedikit atau apalah alasan yang lainnya. Itu bukan alasan untuk tidak memberikan ASI, karena gimana pun Tuhan itu udah kasih kita karunia supaya kita bisa menghasilkan ASI, tinggal gimana kitanya aja, gimana caranya kita. Kalau misalnya kita niat, semua halangan itu bukan halangan, tapi kalau memang udah nggak niat, 1000 halangan itu pasti jadi alasan untuk tidak memberikan ASI. Terus yang kedua itu konsumsi makanan yang bergizi supaya ASI kita berkualitas. Yang ketiga, cari dukungan dari keluarga, kerabat, suami, pokoknya orang-orang di sekitar kita. Karena dengan dukungan itu kita bisa jaga psikis kita, dan kita dengan psikis yang baik itu kita mampu menjaga produksi ASI kita. Kemudian yang keempat itu lakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan perilaku hidup bersih dan sehat kita bisa jaga kesehatan kita. Kalau kita sehat, insya Allah produksi ASI juga bagus. Selamat Pekan ASI Sedunia. Tetap dukung ibu menyusui untuk bumi yang lebih sehat.